Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Amanginang Ibu Bapak, napa sebulung remaja, kita seluruhnya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu Minggu ke-20 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Demikianlah firman Tuhan. Amanginang Ibu Bapak, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kapan kita terakhir pulang kampung? Mungkin ada yang sudah agak lama, atau ada yang baru pulang dari sana tahun yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu, atau ada punya rencana tahun ini, akhir tahun ini pulang kampung. Mungkin ada rencana ya, mungkin ada rencana pulang kampung sambil bikin acara, bawa anak terdidik, atau ada yang mau maka tidak kon hapur syaun, next CD, atau juga ada yang mau menikah di kampung dan sebagainya. Bagaimana kalau perasaan kita kalau pulang kampung? Senang ya? Senang ya? Senang, walaupun memang banyak pengeluaran, ya kan? Ya, pulang dari kampung kantongnya langsung kering gitu ya. Nah, pulang dari kampung ongkos pulang nggak cukup, terpaksa pinjam dari saudara.
atau pinjam dari orang tua. Ma, ongkos nggak ada lagi pulang. Bah, tapi nari di wakodo gudang, nuai nggak habis be, katanya gitu kan. Ya, jadi pulang kampung adalah pengalaman yang sangat-sangat menggembirakan. Kenapa? Memang ya seperti itulah. Kenangan masa lalu itu sangat membekas dalam pikiran kita, dalam hati kita, sehingga kita susah untuk melupakan masa lalu, terutama yang lahirnya di kampung atau yang besarnya di kampung, yang datang ke Jabodetabek ini untuk bekerja, merantau, dan juga untuk berkeluarga. Amanginang, kalau kita pulang kampung pasti perasaan kita senang, bahagia, sukacita. Namun apa yang terjadi kalau misalnya kita pulang kampung, ternyata yang kita harapkan itu, yang kita bayangkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Antara kenyataan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya, tidak sesuai dengan harapan kita. Misalnya kita pulang kampung, ya keadaan di sana kacau, contohnya, ya keadaan di sana banyak yang berkelahi, kalau nomor bada sudah, ya kan, satupun tidak ada yang berdamai. Pergi ke rumah sana, ya orang yang lain akan melihat dengan curiga. Pergi ke rumah yang sana dicurigai, kemana-mana pergi dicurigai. Atau ada persoalan di kampung. Biasanya persoalan apa itu di kampung? Persoalan tanah kan? Iya, tanah. Gara-gara batas tanah. Nah, kau duluan kan batas tanahmu 2 meter, ya. Kau tambahi batas tanahmu 2 meter, ya, sehingga kami berkurang tanah kami 2 meter. Ya, gara-gara itu ya berantamlah, ya, berkelahi, ya, bahkan mungkin sampai ke pengadilan, ya. Nah, jadi kalau kita pulang kampung, kita menghadapi situasi yang sulit, ya, kita menghadapi situasi yang rumit, situasi yang penuh dengan konflik, situasi yang banyak persoalan, atau kita pulang kampung, kita lihat rumah orang tua atau rumah opung kita mungkin sudah rusak, ya, tidak layak ditempati lagi, tidak nyaman, ya, kotor, sampah di mana-mana dan sebagainya, ya, sehingga kita tidak semangat. Aturannya kita rencanakan di kampung 2 minggu, tahu-taunya 1 hari pun langsung pulang atau pergi ke tempat yang lain. Kita cari kampung yang baru lah, kira-kira gitu, ya. Nah, jangan kampung sini lagi, kita cari kampung yang lain lagi supaya kita nyaman berada di kampung. Nah, kejadian ataupun peristiwa yang sama yaitu dialami oleh orang Israel dalam nas khotbah kita pada hari ini. Orang Israel yang mereka ditawan di Babel selama 70 tahun. Nah, setelah mereka pulang dari Babel ke Yerusalem dan sekitarnya, apa yang mereka jumpai? Apa yang mereka dapati? Mereka menjumpai keadaan kota Yerusalem itu sudah hancur berantakan. Ya, tembok-temboknya yang dulu megah, yang begitu tinggi, ya sudah dihancurkan oleh tentara Babel. Ya, 70 tahun yang lampau. Ya. Kemudian juga pintu gerbangnya juga sudah hancur. Bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo juga sudah hancur, berantakan. Tidak ada lagi yang tersisa. Yang tersisa apa? Hanya puing-puing bekas reruntuhan dari bangunan-bangunan. Bangunan bait suci, bangunan rumah-rumah, pasar dan sebagainya sudah berantakan dan tidak ada lagi yang ditinggalkan dengan keadaan yang utuh. Inilah persoalan yang terjadi pada saat itu. Nah, orang-orang dari Yerusalem itu memberi kabar, ya, kepada seorang yang bekerja di istana Raja Persia, karena Raja Babel sudah dikalahkan oleh Raja Persia, yaitu yang bernama Nehemia. Orang-orang mengadu kepada Nehemia karena dia bekerja di istana Raja Persia. Dialah yang diharapkan bisa menampung keluh kesah mereka. Dialah yang diharapkan bisa menampung curhatan orang-orang Israel tadi. Mereka mengadu ke Nehemia. Nehemia, tolonglah, bantulah kami. Keadaan di kampung kita itu sudah berantakan. Keadaan di kampung kita itu sudah tidak karu-karuan. Tidak ada lagi yang beres. Tidak ada lagi yang bagus bangunan itu. Semua sudah hancur, berantakan. Dan semua sudah jatuh miskin. Tidak ada lagi yang memiliki ekonomi yang baik. Semua sudah menderita kemiskinan dan juga menderita putus asa karena situasi yang sangat hancur, sehancur-hancurnya. Kemudian juga persekutuan mereka, pergaulan mereka dengan bangsa-bangsa di sekitarnya juga tidak bagus.
selalu bermusuhan dengan orang-orang atau bangsa-bangsa di sekitar mereka, sehingga bisa kita katakan situasinya memang sangat-sangat parah pada waktu itu. Oleh karena mendengar berita itu, apa yang dilakukan oleh Nabi Yeremia? Ayat 4. Kita akan lihat lagi ayat 4 tadi. Bacakan sekali lagi. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Apa yang dilakukan Nehemia? Dia duduk berkabung dan menangis. Bayangkanlah gitu Amanginang. Duduk dia berkabung selama beberapa hari dan dia menangis. Menangis siapa? Yang menangisi situasi itu, menangisi kejadian itu, menangisi segala sesuatu yang terjadi, yang didengarnya dari teman-temannya, dari sanak saudaranya yang berada di kota Yerusalem. Oleh karena itu khotbah ini mengajarkan dua hal yang patut kita renungkan. Yang pertama adalah komitmen ataupun tekad untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Nehemia ketika mendengarkan berita itu dia berkabung beberapa hari. Dia menangis. Dia dalam kesusahan. Dia bisa merasakan bagaimana penderitaan mereka. Nehemia bisa merasakan bagaimana penderitaan kaum sebangsanya itu. Dan dia bisa melihat bagaimana keadaan mereka yang sungguh-sungguh sangat parah. Dan tidak ada yang peduli dengan keadaan itu. Namun dia memiliki kepedulian. Nehemia memiliki kepedulian walaupun tidak ada yang lain yang peduli dengan keadaan di sekitarnya. Yang dilakukan Nehemia adalah menunjukkan rasa simpati dan empati, menunjukkan kepeduliannya untuk memperbaiki situasi itu. Ya bisa aja dia lepas tangan, ya kan? Ya aku kan gak tinggal di Yerusalem, aku kan tinggal di kerajaan Persia yang ribuan kilometer jauhnya dari Yerusalem. Ya. Atau dalam bahasa yang kita di sini misalnya, emang gue pikirin, bisa aja dia mengatakan seperti itu. Ya. Ngapain saya susah memikirkan itu? Saya kan sudah enak di sini. Saya sudah punya jabatan. Saya sudah punya pekerjaan di sini. Saya sudah punya penghasilan yang bagus. Saya tinggal di istana raja. Saya tidak ada hubungan dengan hal-hal seperti itu. Namun dia tidak mau seperti itu. Dia menunjukkan kepeduliannya. Dia menunjukkan rasa empatinya, rasa simpatinya kepada penderitaan teman-teman sebangsanya. Dia menunjukkan sikap yang bagus, sikap yang baik, mau menolong, ya, mau peduli dengan apa yang diderita atau yang dialami oleh teman-teman sebangsanya. Bagaimana dengan kita, Manginang? Nehemia ini menunjukkan teladan yang baik, yang harus kita tiru, yang harus kita teladani, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kalau ada misalnya teman kita, saudara kita, tetangga kita, orang yang dekat dengan kita mengalami kesusahan, apa yang kita lakukan? Apakah diam aja atau pura-pura nggak lihat, nggak nengok katanya gitu? Bagaimana, Manginang? Ataukah kita mau peduli, mau membantu, ya, dengan sedaya mampu kita? Ya, aku kan nggak punya banyak duit, aku kan nggak punya banyak uang. Bagaimana caraku membantu? Hidupku aja pas-pasan. Bagaimana caraku membantu? Ya. Membantu itu bisa dengan berbagai cara, ya kan? Bisa dengan apa? Pertama, dengan tenaga, ya kan? Tenaga. Nggak ada uang, aku sumbang tenaga lah. Aku sumbang waktuku lah untuk membantu. Ya. Tidak ada misalnya uang, ya aku membantu dengan memikirkan jalan keluarnya. Ya, aku membantu dengan doa. Dari aku doa ya, nah, seperti itu ya kan? Bisa saja terjadi seperti itu. Asalkan kita jangan menambahi beban dari saudara kita. Ya. Udah tahu dia terpuruk, udah tahu dia dalam kesusahan, kita malah menambahi kesusahannya. Nah, sifat-sifat seperti inilah, perilaku-perilaku yang baik seperti inilah yang harus kita tanamkan dalam hidup kita, yang harus kita lakukan, meniru teladan dari Nehemia yang tadi. Dia mau peduli dengan keadaan sesamanya. Bangsa kita, bangsa Indonesia terkenal karena apa? Sifatnya yang baik, ya kan? Ramah tamah,
sopan santun, apa lagi teh? Sifat kita yang baik, ya. Berbudi pekerti, ya. Menerima keberadaan orang lain, kedatangan orang lain, ya. Bertoleransi, saling menghormati, saling menghargai dan sebagainya. Ya. Pertanyaannya, apakah sifat-sifat ini masih memang muncul pada saat ini atau sudah terkikis? Atau sudah berkurang? Apakah kita juga sudah mengalami krisis identitas, krisis perilaku, ya, krisis kebaikan, sehingga kebaikan itu semakin turun, dan bahkan tidak lagi menonjol, tidak lagi terlihat. Yang terjadi di masa-masa kita sekarang ini, yang terjadi adalah mudah atau gampang untuk mencurigai, apa-apa dicurigai, iya kan? Pangarato pulang kampung, kalau dulu diterima dengan tangan terbuka, wah ngaruh Pangarato. Sekarang apa yang terjadi? Dicurigai. Kenapa? Neng mau buat tano don. Oh, huboto don. Paronion neng mengitip-itip tano dari seduido. Neng buaton na deh, neng gadison na deh. Asadong modalna di Jakarta, Sarsongoni kan? Iya, dicurigai. Masuk dia ke lapo, contohnya, ya kan? Ya, kalau dulu kan orang nongro Pangarato ya, bayar mada kopi oda, bayar matua namida katanya gitu kan, masih enak, ya kan? Kalau sekarang mungkin datang dia ke lapo, satu-satu akan keluar. Unang dongani yang mau buat tano deh, yang di situ tano nya punta, kan? Dia akan mau jual tanah itu, dia akan mau jual rumah itu, ya kan? Jadi saling mencurigai. Tinggi sekali rasa curiga. Apalagi yang sering terjadi kita lihat di media sosial. Murah atau gampang terpancing. Terpancing. Padahal yang sering dipancing itu apa? Ikan. Berarti kita adalah iya, orang-orang yang murah terpancing, ya, yang murah-murah dihasut. Ya, bayangkanlah itu seperti ikan tadi. Ikan yang melihat ada makanan itu, dia langsung terpancing, rupanya di situ sudah ada kail, ya, mata kail yang menangkapnya. Jadi jangan mudah terpancing. Kita ini manusia yang diberikan oleh Tuhan akal, pikiran, perasaan, ya, hati nurani yang diberikan Tuhan. Jangan mudah untuk terpancing, ya. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terhasut, ya. Karena sekarang banyak berita hoaks, ya kan? Banyak berita hoaks. Ya, banyak berita yang tidak benar, banyak berita yang salah, berita yang tidak pada tempatnya. Kita harus mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan atau sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang bertentangan ataupun yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Bangsa kita terkenal dengan toleransinya, saling menerima, saling mengakui. Kita juga bertoleransi. Kita juga menerima, mengakui keberadaan orang lain. Nah, kalau ditanya, bagaimana Mang kalau ada orang yang tidak bertoleransi dengan kita? Jawabannya adalah jalin hubungan yang baik dengan mereka. Jalin persekutuan, pergaulan yang baik dengan mereka. Dan juga doakanlah mereka supaya mereka juga dapat berubah, ya, dapat bertobat, tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, inilah perubahan-perubahan perilaku yang kita lihat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, supaya kehidupan kita ini baik, supaya kehidupan kita ini dapat teratur, sejahtera, dan juga penuh dengan sukacita, maka kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Harus bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan di tengah-tengah kita. Harus bersungguh-sungguh memberikan hati kita, memberikan pikiran kita, memberikan tenaga kita, memberikan apapun yang bisa kita berikan untuk membantu terutama teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang sedang berada dalam kesusahan. Inilah yang dikatakan dengan hati yang terbuka. Inilah yang dikatakan dengan hati yang bersimpati dan berempati, yang memiliki kesehatian, satu hati. Walaupun kita di sini semuanya berbeda-beda, walaupun kita di sini semuanya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, namun kita bersehati. Ya. Sisada roha, sisada pikiran, satu hati, sehati sepikir dalam kasih Tuhan.
memberikan hati, memberikan pikiran, tenaga, dan apapun yang bisa kita berikan untuk membantu orang lain sebagai wujud dari kasih yang berasal dari Tuhan. Inilah pengajaran yang pertama dari firman Tuhan pada hari ini. Yang kedua, Manginang, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat kuasa doa orang percaya. Ini menjadi topik minggu pada hari Minggu ini. Tuhan mendengarkan doa hambanya. Doa kita memiliki kuasa, memiliki kekuatan, menjadi seorang pendoa yang memiliki iman kepada Tuhan. Ayat 4 tadi, Nehemia, ketika dia sudah mendengarkan itu, dia bersedih, ya, dia berkabung, namun dia ingat satu hal, apa itu? Berdoa. Jadi dia nggak larut dalam kesedihan. Ada orang kan yang bersedih terus, menangis berhari-hari, ya, murung berhari-hari. Namun dia lupa apa? Lupa berdoa. Nehemia tidak. Dia ingat untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Dia ingat untuk menyampaikan seluruh apa yang menjadi pergumulannya kepada Tuhan. Dia menyampaikan seluruh permintaannya, permohonannya kepada Tuhan. Dia juga mengakui bahwasanya dia juga melakukan dosa-dosa, keluarganya juga melakukan dosa-dosa, bangsanya, umatnya, masyarakatnya juga melakukan dosa kepada Tuhan, dan dia mohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Dia menyampaikan seluruh permintaannya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhanlah dia menyampaikan seluruh keluh kesah dan juga pergumulan kehidupan yang dialaminya. Bagaimana dengan kita, Manginang? Apakah kita setia juga untuk berdoa di tengah-tengah zaman yang semakin cepat ini, di tengah-tengah kecanggihan komunikasi melalui alat-alat digital kita? Apakah kita masih ingat untuk berdoa, atau mungkin kita kadang-kadang lupa untuk berdoa? Padahal Tuhan Yesus mengajarkan di Matius 7 ayat 7. Apa itu? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Pangidu hamuma, saina lehononna do Tuhamu. Lului hamuma, saina jupangan do. Ya. Tuk-tuki hamuma, saina ukapanna do. Ya. Carilah, maka engkau akan mendapat. Dengan apa? Dengan doa, dengan berdoa. Orang kan banyak mencari-cari, cari ke sana, cari ke sini, tapi dia lupa berdoa. Itu enggak sama dengan itu. Orang capek mencari pekerjaan, orang capek mencari jodoh, orang capek mencari supaya berketurunan, orang capek mencari untuk lapangan pekerjaan yang baru, sumber pendapatan yang baru. Namun jangan lupa dalam hal mencari itu, ya, jangan lupa meminta kepada Tuhan, ya, mencari kehendak Tuhan, meminta kepada Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepada. Carilah, maka engkau akan mendapat dengan doa. Kemudian ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, pintu berkat Tuhan akan dibukakan bagi orang yang mencari, meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Persoalannya adalah, Manginang, kita seringkali anggap sepele. Kita seringkali anggap sepele dengan kuasa doa. Kita ini maunya, pengennya cepat-cepat. Ya. Seperti orang memakan cabai. Bagaimana kalau kita makan cabai? Ya. Apakah kita makan cabai besoknya kita baru kepedasan? Enggak kan? Makan cabai, di situ dimakan hitungan detik langsung terasa pedas. Nah, orang-orang seringkali merasa seperti itu. Ya. Dia maunya cepat-cepat. Seperti memasak mie instan itu, cepat 3 menit langsung masak, langsung makan. Ya kan? Apalah gunanya berdoa? Lama kali pun jawabannya. Udah berdoa aku bertahun-tahun, nggak ada juga jawabannya. Doa memang seringkali tidak mengubah situasi, tetapi doa mengubah sikap kita terhadap situasi. Ini kata-kata bijak. Memang doa itu tidak bisa mengubah situasi itu dengan begitu cepat, semudah membalik telapak tangan, semudah memakan cabai langsung terasa pedasnya. Tidak.
Doa mungkin tidak bisa mengubah situasi dengan cepat, namun doa mengubah sikap kita terhadap situasi itu. Paham ya manginangnya? Paham kan? Iya. Situasi kita mungkin tidak langsung bisa berubah dengan doa, namun hati kita, sikap kita yang dirubah oleh karena doa kita itu. Mungkin kita sebelumnya ya tidak sabaran, pengennya cepat-cepat, namun dengan berdoa kita menjadi memiliki kesabaran. Oh ya juga ya, Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih besar nantinya. Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih indah pada waktunya, ya kan? Kita melihat sekarang ini jalan itu seperti berliku-liku, kita nggak tahu apa di ujung jalan sana. Tapi dengan doa kita bisa menjalani jalan ini dengan penuh pengharapan, Jadi doa itu mengubah mindset kita, mengubah pikiran kita, mengubah juga hati kita. Hati kita mungkin seringkali tidak sabar, hati kita mungkin seringkali protes kepada Tuhan, namun doa mengubah hati kita, mengubah pikiran kita. Ada seseorang bijak mengatakan seperti ini, jangan pernah meminta supaya laut tidak bergelombang, tapi mintalah supaya kita bisa melewati gelombang demi gelombang lautan. Jangan kita minta, Tuhan, aku minta supaya laut itu jangan bergelombang ya. Tuhan, aku meminta supaya Danau Toba tidak bergelombang ya. Jangan. Memang dia harus bergelombang. Tapi mintalah supaya kita bisa melewati gelombang itu. Itulah doa. Itulah doa kita. Doa kita bisa merubah hati kita. Yang tadinya tidak bersemangat menjadi bersemangat. Yang tadinya tidak sabar menjadi bersabar. Yang tadinya sering protes kepada Tuhan, sering bersungut-sungut, marungut-ungut kepada Tuhan, namun dia bisa menjadi orang yang bersabar, orang yang bijaksana. Doa sangat besar kuasanya, mengajarkan kita supaya kita senantiasa tertuju kepada Tuhan. Hati kita, mata kita, pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Maka para reformator gereja ya mengatakan bekerja dan berdoa. Ora et labora. Ora et labora. Bekerja sambil berdoa, berdoa dan juga sambil bekerja. Ini yang harus kita lakukan. Kalau kita sedang dalam kesusahan, dalam kesulitan, apapun persoalan yang kita hadapi, sampaikanlah kepada Tuhan di dalam doa kita. Ada sebuah ilustrasi seperti ini. Ada seorang ibu yang sangat bersusah hati. Apa yang biasanya disusahkan oleh ibu-ibu? Soal mungkin anak-anak mungkin nomor 2 itu ya. Soal apa yang paling sering susahkan itu? Soal uang, ya kan? Soal uang. Ya. Bapak-bapak juga memikirkan uang, tapi lebih sering ibu-ibu yang bersusah hati memikirkan uang. Ibu ini bersusah hati, ya. Dia malam itu nggak bisa tidur. Ya. Kenapa? Dia dapat kabar dari anaknya sedang kuliah. Mak, kirim uang kuliah ya katanya. Itu yang satu. Ya. Satu lagi bertelepon, ya, ber-WA. Mak, uang kosku udah ditunggu-tunggu, udah lewat 2 minggu katanya kan. Itu yang 2, yang satu lagi. Nah, yang ketiga bertelepon lagi, Mak, aku butuh duit untuk keperluan sekolah. Ya. Jadi anaknya ada 3 orang, tiga-tiganya semuanya membutuhkan duit dalam waktu yang segera, ya, segera dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, ya, nggak tunggu lama, ya kan? Tiga-tiganya butuh duit, ya. Padahal si ibu ini ya penghasilan suaminya dan penghasilan dia juga pas-pasan. Senin Kamis. Ya, tahu Senin Kamis artinya ya? Senin Kamis pas-pasan lah ya. Pas-pasan ya. Apa yang dicari itu juga yang habis gitu ya. Nah, dia nggak bisa tidur malam itu. Nggak bisa tidur malam itu. Jam 9 malam, jam 10, jam 11 nggak bisa tidur ya. Masuk ke jam 12 tambah nggak bisa tidur. Kemudian tiba-tiba hujan turun dengan sangat derasnya. Hujan turun dengan sangat derasnya. Lama, berjam-jam, ya. Sampai 3 sampai 4 jam. Ya. Rumah mereka itu di pinggir sungai. Ya. Di pinggir sungai. Hujan turun dengan sangat deras. Atap rumahnya bocor, maka dia sibuk ngambil apa? Ambil
panci, ngambil semua lah untuk menampung atap rumahnya yang bocor ini. Memang keadaannya ya begitulah, rumah mereka sudah tua jadi belum diperbaiki. Dia bangunin suaminya, Pak, rumah kita bocor, ayo kita tampung ini air hujan. Bangunlah mereka berdua. Nah, dari jam 12 sampai jam 4 itu hujan turun dengan sangat lebatnya. Jam 4 pagi ya hujannya reda. Namun si ibu tadi nggak bisa tertidur, ya kan? Dia mengumpulkan air tampungan tadi yang bocor-bocor tadi itu. Nah, kemudian dia melihat keluar, ya pas bulan purnama dia melihat keluar di halaman rumahnya itu ada bergerak-gerak, bukan cuma satu, tapi 2, 3, 4, 5. Dia melihat ke segala arah, banyak bergerak-gerak. Dia takut, apakah itu ular, apakah itu biawak, atau nggak tahu entah apa yang lainnya. Dia bangun di suaminya lagi, Pak, coba lihat dulu apa itu yang di halaman rumah kita itu. Mereka ambil senter, ya kan? Mereka melihat, ternyata banyak ikan. Mungkin ikan yang keluar dari sungai tadi, ya kan? Dari sungai, dari got, ya. Keluar semua ikannya karena banjir tadi, banjir di seluruh kampung itu. Mereka lihat banyak ikan. Ambil ember, kata suaminya kan? Dia lari ambil ember. Mereka tampung itu ikan-ikan itu semuanya, ya, dan cukup banyak hasilnya. Ya, lebih dari 10 kilo. Ya, jadi wah ini berkat Tuhan ini, kata si ibu tadi. Wah berkat Tuhan juga ini banjir ini, katanya kan. Kita jadi dapat ikan ini banyak ini. Ya, bermacam-macam ikan. Mereka kumpulkan itu dan besok paginya mereka jual ke pasar. Adalah uang mereka untuk menambahi penghasilan mereka. Ya. Nah, kemudian si ibu tadi sadar. Oh iya, ternyata aku terlampau khawatir akan kehidupanku. Aku lupa berdoa. Aku lupa menyampaikan pergumulanku kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu baik. Tuhan itu memperhatikan aku. Tuhan itu mendengarkan seruanku. Tuhan itu mendengarkan isi hatiku. Walaupun aku tidak mengucapkannya secara langsung. Tuhan tahu apa yang dalam hatiku, dalam pikiranku. Itu menjadi pelajaran yang sangat berharga dari si ibu tadi. Dia mengakui kesalahannya. Dia mengakui kekurangannya. Bahwa dia tidak berdoa kepada Tuhan. Dia tidak menyampaikan segala pergumulannya kepada Tuhan, padahal Tuhan itu selalu baik dalam kehidupannya. Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui khotbah ini kita diajar untuk selalu menyampaikan setiap pergumulan kita, apapun bentuknya, separah apapun kehidupan kita, sebesar apapun pergumulan kehidupan kita, sampaikan kepada Tuhan dalam doa. Kenapa? Karena lebih daripada yang kita minta, melebihi daripada apa yang kita cari, melebihi daripada apa yang kita inginkan, semuanya itu disediakan Tuhan bagi hidup kita. Amin. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Danga dong, na sotar patupa debata. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita mengandalkan matematika di dunia ini, ya, kita nggak bisa menghitung-hitung berkat Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita pakai kalkulator hanya untuk menghitung-hitung berapa kebutuhan kita, berapa yang kita perlukan, ya berapa kemampuan kita, itu sebenarnya tidak berarti dibandingkan dengan kalkulator Tuhan, dibandingkan dengan matematika dari Tuhan yang senantiasa memberikan, mencukupkan apapun segala kebutuhan kita. Supaya apa? Supaya kita tetap bersandar pada kuasa Tuhan. Supaya kita tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Jangan pernah kehilangan waktu berdoa dengan Tuhan. Jangan pernah meremehkan sekalipun. Jangan pernah meremehkan kuasa doa dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena doa memberikan pengharapan kepada kita, menguatkan iman kita, memberikan kedamaian hati bagi kita, supaya senantiasa percaya pada kuasa Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena firman-Mu telah kami dengarkan pada hari ini, yang mengajarkan kami sama seperti Nehemia, yang memiliki pergumulan yang besar terhadap sanak saudaranya bangsa Israel, yang menghadapi kesusahan, menghadapi pergumulan, menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan. Demikianlah kami ya Tuhan, dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan kami.
Kami sering diperhadapkan dengan tantangan, dengan godaan, dengan cobaan, dan juga dengan masalah-masalah yang begitu berat. Kami seringkali lupa untuk berdoa kepadamu. Kami seringkali tidak menyampaikan, tidak memberitahukan, dan tidak menyandarkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang berkuasa melalui doa kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk setia dalam doa-doa kami. Ajarlah kami untuk selalu terhubung dengan-Mu melalui doa-doa kami. Sehingga apapun situasi yang kami hadapi, kami tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih besar. Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih indah dalam kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mempercayai kuasa Tuhan, untuk mempercayai rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun belum dapat kami lihat seperti apa bentuknya, seperti apa wujudnya pada saat ini, namun kami yakin dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan Tuhan telah menyediakan yang terbaik, selalu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan, ingatkanlah kami tentang segala kelemahan-kelemahan kami. Ingatkan kami tentang segala dosa-dosa kami. Ingatkan kami tentang segala ketidakpercayaan kami. Tegurlah kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa berubah dari keadaan kami yang tidak baik kepada keadaan yang lebih baik, keadaan yang selalu dekat dengan-Mu, yang selalu mencari Engkau, yang selalu mendekatkan diri kami kepadamu dalam doa dan permohonan kami, disertai dengan ucapan syukur kepadamu. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, jemaat HKBP Taman Adiasa ini. Berkati ya Tuhan seluruh anggota jemaat-Mu, dari anak-anak yang kecil, kepada pemuda, remaja, pada kaum bapak, kaum ibu, dan bahkan juga kaum lanjut usia ataupun lansia. Supaya kami senantiasa bersuka cita dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap rumah tangga, dalam setiap aktivitas kami sehari-hari. Berkati anggota jemaat-Mu Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, baik pemulihan di rumah maupun juga yang sedang dirawat opname di rumah sakit. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan tambahkan kesehatan, Tuhan tambahkan tenaga dan juga pikiran yang selalu berpengharapan kepada Tuhan, sehingga mereka dapat lepas keluar dari penyakitnya dan dapat sehat seperti sedia kala. Berkati ya Tuhan gereja-Mu ini, berkati lingkungan sekitar gereja-Mu ini, berkati seluruh masyarakat di sekitar ini, berkati seluruh orang-orang yang berada di sekitar ini, sehingga mereka juga menunjukkan persaudaraan dan persahabatan yang sejati sebagaimana yang kami rindukan dalam kehidupan kami. Berkati gereja-Mu ini ya Tuhan, berkati setiap program-programnya, berkati setiap rencana kegiatan perayaan Natal di tengah-tengah jemaat-Mu ini, sehingga mendatangkan sukacita yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dengarlah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.